Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi ada di peluncuran Vespa GTS terbaru di Indonesia. Ini Vespa yang kalau menurut saya secara level tuh lebih tinggi dari Primavera dan dari Sprint ya. Secara tampilan juga lebih besar, lebih mewah, harganya juga pasti lebih mahal gitu kan. Nah, di tahun 2023 ini ada banyak perubahan teman-teman. Perubahan secara detail teknisnya, mesin, suspensi, sampai fitur-fitur kecil-kecil juga banyak banget yang diupdate. Sedangkan secara varian tetap aja teman-teman ada 3 varian. Cuma bedanya kalau yang sebelumnya nih, untuk mesin 150 cc kan ada yang Vespa GTS Sport sama GTS Super Sport. Sekarang yang Sportnya hilang, tapi diganti dengan yang ini nih, diganti dengan Vespa GTS Classic. Kenapa gitu? Ternyata Vespa pengen memperlebar segmentasi pasarnya. Jadi bukan cuma yang sporty-sporty aja, tapi juga yang suka tampilan-tampilan klasik, retro. Nah, sekarang punya pilihan nih, varian yang ini teman-teman, varian yang secara harga paling murah. Vespa GTS Classic 150 cc, kemudian ada Vespa GTS Sport 150 cc, dan ada Vespa GTS Supertech yang mesinnya 300 cc. Kita akan sama-sama lihat detail-detailnya apa sih yang berubah, tapi kita lihat dulu harganya teman-teman. Karena secara harga ternyata perubahannya lumayan jauh. Vespa GTS Classic ini jual 78 juta, yang Super Sport ini 84 juta, dan yang Supertech 163 juta. Itu naiknya lumayan loh kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, hampir 10 jutaan ya. Kalian bisa lihat ini teman-teman. Kita lihat detail perbedaan harganya dibanding sama versi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung lihat detailnya mulai dari yang pertama, dari yang klasik. Yuk. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, Vespa GTS Classic 150. Kalau saya yakin ini akan jadi varian yang paling laris deh. Kenapa? Karena secara harga paling murah jelas. Yang kedua, secara tampilannya paling elegan teman-teman, paling classy kalau menurut saya ya. Karena banyak ornamen-ornamen chrome gitu kan, dan warnanya juga paling enak dilihat, itu kalem-kalem banget. Oke, kita langsung lihat perubahannya, perbedaannya kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Enaknya dari detail-detail ini ya, fitur-fiturnya kali ya. Dari depan deh, dari depan sini teman-teman. Nah nih, headlampnya ternyata baru, desain headlampnya baru, kemudian spionnya juga baru. Kalau yang lama bulat, sekarang jadi bentuknya malah lebih sporty ya. Untungnya yang di varian klasik ini warnanya chrome, jadi enak banget dilihatnya, tetap kesan elegan gitu kan. Terus kayak setang, bandulnya, gripnya ini juga dibikin warnanya kalem juga, dominasi warna chrome dan silver, kayak di tuas remnya juga warnanya silver juga. Kemudian turun ke bawah teman-teman, lampu sennya sekarang baru, udah pakai LED gitu kan. Kemudian di sini nih, di bagian hidung juga grillnya juga baru teman-teman, lebih cakep ya, garis-garisnya bagus, dan chrome-chrome-nya itu bikin kelihatan mewah, kelihatan mahal. Nah ini nih paling gede dan kelihatan bedanya, peleknya teman-teman, palangnya juga baru, kelihatan lebih cakep ya, ada 5 buatan besar kayak gini. Ini beda banget kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, dan kelihatan jauh lebih seger kalau dibanding sama yang lama. Ini sama-sama pakai ban ring 12 inci sama kayak versi yang lama teman-teman. Kemudian perubahan juga ada di sini nih, ada di suspensi depannya. Nah kalau yang di varian klasik ini semua warnanya chrome ya, dari pernya, terus di sini juga warnanya chrome juga, cakep banget. Tapi yang paling beda adalah sekarang ada namanya anti dive system teman-teman. Jadi itu adalah fitur yang dibikin untuk membuat motor ini kalau lagi direm keras gitu, di bagian depan nggak langsung menukik, tapi agak ketahan dikit lah. Jadi kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, harusnya di varian ini lebih stabil. Bentuknya ada kayak besi kecil di sini. Nah, di sini ini kayak link gitu ya. Link ini yang nanti akan menahan gerakan suspensi depannya biar nggak terlalu menukik banget. Kita akan sama-sama cobain kalau udah ada unit tesnya ya teman-teman ya. Kalau sekarang sih cuma bisa lihat doang nih, cuma bisa lihat ada di bagian sini nih, di bagian dalam si as tambahannya. Tapi kalau kayak pengereman, kayak suspensi, semua sama aja. Di motor ini udah pakai ABS, ada ASR juga, ada traction controlnya gitu kan. Remnya pakai disc 220 mm, terus kalipernya pakai Nissin teman-teman. Jadi ternyata biarpun ini motor Itali gitu kan, motor Itali yang diproduksi di Vietnam, ternyata part-partnya juga banyak pakai part-part dari Jepang gitu kan. Contohnya kaliper remnya sekarang pakai Nissin gitu. Oke, kita lihat di bagian samping sini nih. Di bagian samping sini juga ada perubahan. Nah, grillnya sekarang dibikin ke atas di lubang-lubangnya. Kalau sebelumnya horizontal, sekarang dibikin vertikal teman-teman. Kemudian yang paling banyak perbedaan ada di sini nih, speedometernya baru. Cakep nggak? Ringnya chrome, kelihatan mewah ya, tapi informasinya juga lebih banyak, terutama di bagian digitalnya. Sedangkan yang atas kayak analog, jarum analognya ini yang atas speedometer menunjukkan pakai kilometer per jam, yang bawah pakai mil per jam. Terus kalau lampu-lampu ya standar lah ya. Ini ada buat fuel meter, ada ABS, ada engine check, ada stop start sistemnya, terus ada buat
tekanan oli gitu kan, lampu sen juga ada di bawah sini juga indikatornya gitu. Dan yang bawah ini baru lengkap banget teman-teman. Ini di atasnya ada jam digital. Terus untuk merubah informasi kanan kiri ini kita tinggal menggerakkan pakai ini aja nih, pakai tombol kecil di stang sebelah kiri. Nah, cakep kan? Oke, kita lihat isinya teman-teman. Isinya dari yang sebelah kanan, ini ada total odometer, kemudian ada trip A, ada trip B. Kalau yang sebelah kiri ini ada tegangan baterai, kemudian ada fuel consumption yang real time, kemudian ada fuel consumption yang average-nya, terus ada range ya, jarak tempuh yang masih bisa ditempuh pakai motor ini dengan jumlah bahan bakar yang tersisa gitu kan. Kemudian ada average rata-rata kecepatannya gitu. Oh, ini malah ada top speed-nya juga ya, top speed yang pernah dicapai berapa juga bisa ketahuan di sini. Wah, lengkap banget. Kemudian kalau di bawah sini nih ada ASR, jadi traction controller bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Cuma tinggal tekan tombol yang lama, dia akan berubah. Kemudian yang sebelah kiri ada volumeter, sebelah kanan ada suhu mesin. Sedangkan di bawah ini untuk setting menunya teman-teman, ada di bagian bawah sini gitu. Cuma sayangnya info-info ini waktu kita tekan tombolnya itu nggak langsung berubah teman-teman. Jadi berubahnya memang agak lama ya. Jadi agak harus sabar dikit karena delay gitu loh. Antara tombol ditekan sama berubahnya di sini ini agak lama, agak ada jeda waktunya dikit gitu. Kemudian kita lihat ini nih, lihat panel-panelnya. Ini juga cakep banget teman-teman. Di sini juga chrome juga ya, lebih keren kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Ini ada lampu jauh, sekaligus buat lampu dimnya teman-teman ada di sini juga. Ini tadi ya tombol buat milih menunya, ada lampu sen di sini. Kemudian yang bawah ini ada klakson. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada tombol buat buka joknya. Kalau sebelumnya di bawah stang, sekarang dipindah ke panel stang sebelah kanan. Dan ini elektrik ya, kalau kita tekan secara otomatis si joknya akan langsung terbuka. Kemudian ini ada tombol buat mengaktifkan stop start systemnya, ini buat mengaktifkan traction control, kemudian tombol starter. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Nah, ini juga baru banget nih. Yang lama nggak ada kayak gini kan, ini sekarang udah ada keyless-nya. Kalau yang sebelumnya masih pakai kunci manual biasa, sekarang ada keyless-nya. Nah teman-teman, tombol keyless-nya kayak gini. Ini kalau yang atas pencet jadi bike finder ya tuh, jadi lampu sennya nyala, kita bisa gampang cari motornya ada di mana. Sedangkan yang bawah ini kalau ditekan lama dia bisa untuk buka joknya tuh, kunci joknya langsung kebuka. Nah, sih kan. Dan yang unik teman-teman dari remote ini adalah ketika baterainya habis, ternyata kita nggak perlu bingung, nggak perlu repot-repot karena masih bisa connect ke motornya dengan mendekatkan si remote ini ke sini nih, ke sini doang nih. Jadi di sini ada logo koneksi kayak wireless gitu ya. Ini kalau deketin ke sini, biarpun baterainya habis, maka mesin masih tetap bisa dikontak on, masih bisa dinyalain gitu. Cakep kan? Kemudian di bagian tengah ini ada kandungan barang. Dan kalau kita tekan si keyless-nya, ini buat buka konsol di bawah. Dan ini masih mirip-mirip kayak versi yang sebelumnya gitu kan. Cuma di sini sekarang ada nih ada power outlet yang bentuknya USB gitu. Sedangkan kantong di bawah ini lumayan lah ya, masih bisa buat naruh smartphone di bawah sini. Misalnya kayak gini ya. Nah, bisa taruh di sini, bisa ditutup gitu kan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke bagian belakang, ada joknya. Joknya juga baru. Yang baru apa? Lihat dong di bagian sini nih. Tirus banget ya. Jadi waktu kita duduk di motor ini nggak perlu terlalu ngangkang, nggak sengangkang versi yang sebelumnya. Akhirnya apa, jangkauan kaki ke tanah juga bisa lebih baik. Selain itu juga kulitnya juga keren teman-teman. Kalau yang versi klasik ini dibikin garis-garis lurus kayak gini ya. Dan ini modelnya pas-pasan teman-teman, bukan jahitan. Jahitan cuma di sini aja gitu. Sedangkan yang belakang tebel banget tuh. Ini buat pemoceng sih harusnya mantep ya. Lebih nyaman gitu kan, karena tebelnya bukan main nih. Gitu. Kemudian di bawah joknya masih sama kayak versi sebelumnya. Si helm masih bisa masuk ya. Helm bisa masuk di sini, lumayan gede. Terus mesinnya kita bisa lihat sini teman-teman. Nah, mesinnya kayak gini, dan ternyata di mesin itu juga banyak yang baru. Efeknya dari yang kebaruan itu adalah power sama torsinya naik kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Apa yang baru? Pertama, ada di ECU-nya. Di electronic control unitnya ternyata ada settingan ya. Settingannya sekarang dibikin lebih banyak suplai bahan bakarnya, timing pengapaiannya juga diubah juga biar secara tenaga bisa lebih bagus. Di Noken AC sekarang juga punya durasi yang lebih lama dan lift yang lebih tinggi. Jadi secara pembakaran lebih sempurna, makanya power juga naik teman-teman. Powernya lebih besar kalau dibanding sama versi yang sebelumnya gitu. Tangki bahan bakar tetap di sini, ada di belakang sini tangki bahan bakarnya, dan masih sama kayak versi yang sebelumnya ya, pakai model plastik juga. Kemudian di bagian belakang, nah ini yang beda juga nih, lampu belakangnya sekarang lebih cakep ya.
cakep banget sih kalau yang ini lampu belakangnya dibanding mobil yang lama. Ini lebih keren. Ada lampu belakangnya yang modelnya kayak garis kayak gini, dan kalau di rem nyalanya kayak gini. Nah, yang bagian tengah nyala lebih terang. Kemudian lampu sen juga sama-sama udah pakai LED juga. Tuh, cakep ya. Gitu teman-teman. Kalau secara fitur memang ya banyak banget perubahannya ya, dan hampir menyeluruh gitu loh. Di mesin ada ubahan, kemudian dari tampilan juga lampu-lampunya berubah, panel indikatornya juga berubah. Dan yang saya suka juga adalah di varian ini ada banyak aksen-aksen chrome yang bikin kelihatan lebih mewah. Nah, ini yang klasik. Sekarang kita mau sama-sama lihat yang Super Sport dan yang Super Tech. Ada di sebelah ya. Oke teman-teman, ini versi yang berikutnya, Super Sport 150 cc. Kalau dibandingin sama versi yang klasik tadi, sebenarnya nggak beda jauh ya, sama-sama aja spesifikasinya. Tapi ada perbedaan di warnanya. Pilihan-pilihan warnanya memang lebih gonjeng, lebih rame gitu kan. Dan ada banyak ornamen-ornamen yang dikasih warna hitam. Kayak misalnya nih, dari spionnya. Spionnya hitam malah jadi kayak spion motor Jepangan ya. Kalau saya lebih suka yang spion bulat sih, lebih klasik, kayak retro-nya lebih dapet. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin emang sengaja dibikin lebih sporty sesuai sama namanya gitu kan. Kayak spion warna hitam. Di sini bandul stang juga hitam, gripnya juga hitam. Di sini nih ringnya juga warna hitam juga, ring lampunya. Terus les bodi samping juga hitam juga. Dan kalau kalian lihat dekat sini teman-teman, di sini di area hidungnya ini sekarang dikasih ornamen kayak karbon gitu ya. Ini biarpun kalau misalnya sih mirip kayak water transfer printing sih, ini bukan karbon beneran gitu kan. Cuma ya oke lah, saya tampilnya lebih sporty. Itu jenggersnya juga dikasih warna hitam juga. Dan palak teman-teman, palaknya juga dikasih warna hitam. Kemudian kalau yang di Sport ini dikasih ini juga nih, dikasih ada motif-motif kayak gini ya. Jadi ada stripingnya, dan ini dari stiker aja teman-teman, stiker biasa aja dan tebel ya, nggak terlalu tipis-tipis banget gitu, dan nggak di clear. Kalau menurut saya sih ini jadi kayak biasa aja gitu kan, nggak terlalu mewah detailnya. Kemudian yang beda lagi adalah ini nih, joknya. Nah, joknya juga keren. Yang bikin saya suka adalah ini nih, jahitannya sesuai sama warna motornya. Jadi sporty banget kan, ini mirip kayak sport car gitu kan. Terus tarikan ornamen di atas ini juga beda. Kalau yang klasik lurus-lurusnya ke depan, yang ini lebih ke samping gitu kan. Jadi motornya lebih lebih padat kalau dibanding sama yang klasik tadi. Kemudian perbedaan lain lagi adalah ini nih, di area speedometernya. Nah, kalian bisa lihat sini, ini ada logo telepon dan handphone ya. Jadi kalau yang versi Super Sport ini udah ada connectivity ke smartphone pakai aplikasi namanya Mia. Nah, Mia ini bisa langsung connect ke handphone, dan kalau misalnya ada telepon masuk, ada SMS masuk, akan langsung ada notifikasi terlihat di sini. Sedangkan untuk varian yang klasik teman-teman, kalau yang klasik itu dijual terpisah. Kalau di varian Sport udah include, makanya secara harga yang Sport ini lebih mahal kalau dibanding sama yang versi klasik gitu. Kemudian perbedaan lain lagi paling ada di sini nih, di bezelnya. Bezelnya juga dikasih warna hitam, terus ring lampu belakang juga warnanya hitam juga. Dan di sini nih, ini juga ada stiker gini nih, stiker di bagian belakang sini. Gitu sih, itu aja teman-teman. Kalau yang Super Sport perbedaannya hanya di warna aja. Tapi secara detail fitur, perubahan fitur spesifikasinya sama kayak yang klasik. Sekarang kita lihat yang paling mahal nih, GTS Super Tech yang harganya 160 jutaan teman-teman. Oke teman-teman, ini versi yang paling mahalnya nih, harganya 160 juta, gila kan, seharga LCGC, namanya Vespa GTS Super Tech. Nah, kalau Super Tech ini secara ubahan sebenarnya yang nggak beda jauh sama yang 150 ya. Dapat headlamp baru, lampu sen LED, terus hidungnya sini juga baru juga, pelek baru, ada kilas juga, terus lampu belakang juga baru. Kalau secara ubahan sebenarnya sih ya sama-sama aja gitu kan. Joknya juga baru juga teman-teman, dibikin lebih tirus bagian depannya, jadi tahu waktu lagi naik nggak perlu terlalu ngangkang gitu kan. Itu juga semuanya sama-sama aja. Tapi kalau secara warna jelas beda kalau dibanding sama yang 150 atau versi sebelumnya. Ada warna baru ini, biru ini, dan warna yang abu-abu doff tadi juga keren. Tapi perubahan besarnya malah justru ada di sini teman-teman, di speedometernya. Speedometernya ternyata berbeda kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Nah, kayak gitu teman nyalanya. Tuh. Secara tampilan memang sedikit lebih kecil ya kalau dibanding sama versi yang lama. Dan dia masih sama-sama pakai TFT gitu kan. Makanya warnanya tuh kontrasnya bagus banget ya. Warna birunya, warna orange-nya gitu kan. Keren sih. Yang bikin beda ada di huruf-hurufnya ya. Huruf-hurufnya kan lebih enak dilihatnya gitu kan. Tuh.
Informasinya juga ya mirip-mirip kayak yang lama, cuma dilihatnya lebih enak kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya gitu sih. Sedangkan lainnya apa ya, sama-sama aja teman-teman. Kayak keyless juga sama nih, sama-sama ada keyless juga. Bentuk keylessnya pun sama, 50% juga sama-sama aja gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu 3 Vespa GTS terbaru di Indonesia. Ada klasik, ada super sport, dan ada yang ini nih. Ini yang paling mahalnya, Supertech 300cc HPE High Performance Engine gitu kan. Secara harga ya pastilah naik semua gitu kan. Harganya kan sudah teman-teman. Gimana menurut kalian? Nah, silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang 3 motor ini. Kalau menurut saya sih yang versi klasik cakep ya. Karena di sebelum-sebelumnya belum ada yang ornamen klubnya rame, banyak kayak gitu kan. Ya kita udah lama nggak ada versi yang kayak gitu kan. Sebelumnya si GTS lebih banyak dikasih warna-warna yang sporty gitu. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Vespa GTS Supertech 300.